kali ini saya sebagai pengamat, Pak Salman, akan mengamati jalannya kucing dari coach yang pada kesempatan kali ini adalah Pak Safi dan juga kuncinya adalah Pak Adi Suwandana Santoso. Pak Safi sebagai coach tentunya ada rubrik penilaian dalam percakapan kucing, yakni pada kesempatan kali ini adalah melalui alur Tirta ya Pak Safi ya. Iya. Kemudian Pak Safi, apa kompetensi kucing yang ingin Pak Safi kembangkan kira-kira? Langsung dijawab Pak Salman ya. Ya. Nanti alur apa tadi? Kompetensi kucing apa yang akan Pak Safi kembangkan pada kali ini? Baik, kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan adalah menanyakan pertanyaan bobot itu Pak, dan kehadiran penuh. Ada dua Pak ya berarti ya. Kemudian ya, kalau dua. Secara spesifik Pak Safi, secara spesifik kompetensi mana yang ingin diobservasi? Mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Safi. Kemudian indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot itu yang seperti apa Pak Safi? Indikatornya yaitu nanti dengan pertanyaan berbobot itu saya dengan pertanyaan berbobot bisa memberikan solusi kepada kucing Pak. Baik, terima kasih Pak Safi. Bisa dimulai ya proses kucingnya ya. Nanti saya amati kegiatannya. Selamat bekerja Pak Safi dan Pak Adi Santoso. Assalamualaikum Pak Safi. Waalaikumsalam Pak Adi. Pak Safi, apakah nanti setelah mengajar Pak Safi ada waktu apa tidak? Saya ingin ngobrol nih dengan Bapak sebentar saja Pak. Oke Pak Adi, nanti selesai mengajar, kebetulan saya tidak ada acara Pak. Pak Adi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak Safi, baik sekali Pak. Walaupun sebenarnya saya agak kepikiran kejadian kemarin Pak. Pak Safi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Sehat selalu ya Pak ya. Amin Pak. Tadi Pak Adi katanya pengen ngobrol nih. Kira-kira apa nih yang mau diobrolin Pak Adi? Iya, benar Pak Safi. Saya masih kepikiran nih Pak, dengan kejadian yang kemarin, yang membuat saya tidak bisa tidur. Saya kepikiran dengan perkelahian antara Torif dan Friendly kemarin Pak Safi. Oh, boleh. Apa nih yang ingin direfleksikan Pak Adi sebetulnya? Gimana? Kemarin itu kan saat jam istirahat, saya itu di kantor mendengar suara teriakan dari luar. Ternyata Friendly berteriak, dia marah-marah dan menangis Pak. Lalu saya keluar, saya hampiri dia. Teman-temannya pada bilang kalau Fendi ini habis bertengkar sama Torif. Saya lihat waktu itu Fendi wajahnya merah Pak, dan emosi, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang siswa, mengancam kepada Torif, seolah-olah Torif itu sedang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saya pun mencari Torif Pak. Ternyata dia ada di kelas. Saya mencoba menenangkan mereka, namun Torif tidak mau. Dan bersikukuh tidak mau serta dia kembali ke kelas. Yang sebetulnya saya itu mengajak mereka untuk melakukan restitusi dulu Pak Safi. Tetapi karena pelajaran saat itu sedang dimulai, saya dan siswa kelas 3 kembali ke kelas. Namun saya mencoba membujuk Torif.
untuk kembali ke kelas dan dia tidak mau. Berulang kali saya bujuk, tetapi Thorif tidak mau menghiraukan, Pak. Oke, Pak Adi. Jadi intinya Fendi dan Thorif bertengkar. Terjadi pada saat jam istirahat. Fendi sampai emosi tinggi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas itu tadi, Pak ya. Thorif juga tidak mau kembali ke kelas gitu ya, Pak. Kira-kira setelah refleksi nanti Pak Adi inginnya yang seperti apa? Iya, betul Pak Safi. Kemarin itu ya Pak, waktu kembali ke kelas, teman-temannya bercerita kalau awalnya itu mereka sebenarnya itu bermain Pak. Mainnya main kejar-kejaran, polisi-polisian begitu Pak. Itu terjadi di halaman sekolah. Nah, katanya pada saat mereka bermain, tiba-tiba Thorif itu lari di depan pintu dan Fendi keluar Pak. Dari pintu selanjutnya, Thorif ini menabrak Fendi sehingga terjatuh. Nah sebenarnya Thorif ini tidak sengaja. Itu yang ingin anak-anak saya bilang bahwa mereka harus saling menghargai kapanpun, dalam kondisi apapun, sehingga jangan sampai perkelahian itu terjadi, Pak. Oke. Jadi Pak Adi pengennya anak-anak saling menghargai sesama teman. Tapi kalau saya tangkap nih, sebenarnya Thorif itu mungkin tidak sengaja menabrak Fendi. Namun Fendi langsung emosi. Benar seperti itu, Pak Adi? Iya, sangat benar sekali, Pak. Mereka awalnya itu bermain saat istirahat. Tapi memang dari dulu itu memang Thorif itu anaknya sukanya jahil, Pak. Kalau bermain dengan temannya, kadang suka menggoda teman-temannya juga. Nah, dia itu kalau sudah bertengkar dengan temannya, kemampuan dia itu harus menenangkan diri. Nah, itu lama sekali, Pak. Pak Safi kan juga tahu ketika masih berada di kelas 2. Dan memang itu sering terjadi. Thorif dan Fendi yang suka bertengkar dibandingkan teman-teman yang lain, Pak Safi. Oke. Jadi Fendi itu memiliki emosi yang tinggi dan kalau sudah bertengkar dengan temannya, kemampuan untuk menenangkan dirinya itu lama sekali. Di situ bukan sih sebenarnya konfliknya, Pak? Iya, betul sekali, Pak. Fendi itu memang memiliki karakter seperti itu. Mungkin dari kondisi latar belakang lingkungan, tempat tinggal yang keras sehingga membuat dia punya karakter seperti itu di saat di sekolah, Pak. Wah. Oke, jadi memang Fendi memiliki karakter seperti itu. Kalau marah lama pulihnya. Dan itu memang dilatar belakangi kondisi lingkungan. Benar seperti itu ya, Pak? Iya, betul sekali, Pak Safi. Oke. Tapi sebetulnya kalau balik lagi ke Pak Adi, kalau menghadapi siswa yang mempunyai karakter seperti itu, apa yang Pak Adi yakini sendiri dalam menghadapi karakter anak yang seperti itu? Baiknya gimana ya sebetulnya? Iya, Pak. Kalau kebetulan siswa yang saat bertengkar dan kebetulan kasusnya sama, seperti itu saya meyakini kalau memang karakter seseorang itu tidak mudah. Artinya tidak mudah itu tidak mudah dirubah, Pak. Tapi sebagai guru, kita bisa menuntun mereka untuk berperilaku yang baik. Baik itu dengan temannya, dengan gurunya, mereka harus saling menyayangi dan saling menghargai. Baik. Pak Adi sebenarnya meyakini kalau kita nih sebagai guru baiknya menuntun siswa
berperilaku baik sesama teman, saling menyayangi dan menghargai. Betul seperti itu ya Pak? Ya. Iya, sangat betul sekali Pak. Oke, kalau itu kita lupakan dulu Pak ya. Pak Adi sendiri menganggap proses yang ideal terhadap karakter siswa di sekolah itu seperti apa Pak? Ya, saya sih berpikirnya kalau siswa di sekolah itu harus kita tuntun, kita among Pak ya, untuk memiliki karakter yang baik secara sosial, secara emosionalnya pun harus bagus. Bukan hanya kemampuan kognitifnya saja Pak. Oke, jadi kalau idealnya seperti itu ya Pak, kita bisa menuntun murid untuk memiliki karakter yang baik, sosial emosionalnya bagus, bukan hanya kemampuan kognitifnya saja. Iya, sangat betul sekali Pak Safi. Oke, sehingga nanti siswa bisa saling menghargai antara sesama teman, gitu ya maunya ya Pak ya. Pak Adi pengennya itu karakter mereka itu juga baik. Itu yang Pak Adi pengen. Iya, betul Pak Safi. Saya pengen mereka sebenarnya bisa saling menghargai, berperilaku yang baik, sehingga mereka kelak pada saat dewasa itu kita sebagai guru bisa menuntun mereka. Oke, jadi guru bisa menuntun siswa memiliki karakter yang baik ya Pak. Oke, nah kalau kayak gitu, itu yang selaras dengan hati nurani Pak Adi nih. Iya, sangat betul Pak Safi. Sebenarnya dalam hati nurani saya itu ingin siswa memiliki karakter yang baik, yang timbul dari dalam diri mereka sendiri. Mungkin itu bisa dilakukan dalam pembelajaran sosial dan emosional. Baik itu dilaksanakan di dalam kelas maupun dilaksanakan di luar kelas. Nah, kalau memang seperti itu, apa nih rencana baik Pak Adi untuk kedepannya? Saya mencoba melakukan serta mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, berupa sabar, konsisten dalam melakukan restitusi, melakukan pembelajaran sosial emosional, dan menyisipkan teknik-teknik kompetensi sosial dan emosional. Baik Pak, bagus sekali. Jadi Pak Adi akan mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati, sabar dan konsisten dalam melakukan restitusi, melakukan pembelajaran sosial emosional dengan menyisipkan teknik KSE, gitu ya Pak ya? Sangat betul sekali Pak Safi. Oke, wow. Bagaimana nih? Dan barusan Pak Adi merefleksi sendiri. Butuhnya apa, segala macam. Dapatnya apa nih Pak Adi? Iya Pak Safi, alhamdulillah agak berkurang sedikit pikiran yang mengganggu saya semalam, yang membuat saya tidak bisa tidur Pak. Saya merefleksikan diri, saya sebagai seorang guru harus senantiasa memperhatikan sosial dan emosional seorang siswa. Mereka bisa menuntun untuk berperilaku baik. Oke, wow, luar biasa Pak. Wah, mudah-mudahan bisa segera diterapkan Pak ya. Pengen dengar cerita sih dari apa yang Pak Ade coba lakukan tadi. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Safi. Ya, sama-sama Pak. Nanti aku pengen tahu nih hasilnya. Kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Adi untuk refleksinya juga. Karena saya juga belajar banyak tentang pembelajaran sosial emosional. Juga dalam menghadapi berbagai karakter siswa yang seperti itu, Pak. Baik Pak Safi, sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Oke Pak, sama-sama Pak.
Alhamdulillah, terima kasih untuk Gus dan Kunci, Pak Safi dan Pak Adi Mandana. Saya akan mencoba merefleksi dari apa yang sudah panjenengan lakukan terkait coaching pada malam hari ini. Pertama saya evaluasi dulu dari pelaksanaan tadi. Saya rasa alur tirtanya sudah tampak dari awal, dari tujuan juga sudah jelas tadi ya. Kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab semuanya sudah tampak. Coach juga mampu menggali potensi kunci hingga memunculkan ide dan gagasan dari pertanyaan yang berbobot. Jadi saya lihat Pak Safi ini mampu menggali sampai akhirnya Pak Adi tuh jadi doyan omong, banyak sekali pembicaraan-pembicaraan hingga memunculkan ide-ide dari dirinya sendiri. Kemudian Pak Safi, yang perlu saya tanyakan, kira-kira apa yang sudah dilakukan dalam proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari Pak Safi tadi? Mana? Terima kasih Pak Salman. Untuk tadi percakapan coachingnya itu sudah sesuai dengan alurnya Pak, sesuai dengan alur tirta Pak. Ya Pak Safi, selanjutnya kira-kira Pak Safi apa kompetensi yang ingin Pak Safi kembangkan lagi dari proses coaching yang barusan dilakukan ke depannya nih apa? Yang ingin saya kembangkan itu ada dua Pak, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh Pak. Oke, baik, alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Safi dan Pak Adi selaku coach dan juga kunci. Demikian hasil pengamatan saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk saat ini saya sebagai pengamat akan mengamati proses coaching antara Pak Salman yang menjadi coach, kemudian Pak Safi yang menjadi coach, ya. Baik, sebelum proses coaching dimulai, ini saya ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Salman sebagai coachnya. Ini kira-kira Pak Salman ingin mengembangkan kompetensi apa pada proses coaching saat ini, Pak Salman? Oke, terima kasih Pak Adi. Rencananya itu saya itu ingin mengembangkan potensi dari kehadiran penuh, mendengar aktif, sama mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Adi. Berarti dua itu Pak ya? Oke. Kira-kira kalau saya tahu bagian kompetensi mana ini yang secara spesifik yang kepingin diobservasi Pak? Oke Pak Adi, rencananya itu saya itu ingin secara spesifik itu yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak Adi. Baik. Ini sebelum dimulai Pak ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan ini yang seperti apa Pak? Kalau rencana saya itu seperti ini Pak, jadi saya itu dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu nantinya dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kunci, gitu Pak. Ya, baik-baik. Oke, Pak Salman dan Pak Safi, untuk coachingnya bisa dimulai dari sekarang, Bapak. Selamat malam Pak Safi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Pak Salman. Ya, begitulah Pak. Bisa dibilang baik, ya tidak, buruk juga tidak. Iya Pak Safi ya. Iya Pak Safi, sampai kelupaan ya, sampai kok malam padahal masih sore ya. Maaf Pak Safi ya, maklum banyak. Kasih ya. Pak Safi, apa yang telah terjadi sih dengan Pak Safi? Pengen ngobrol apa kira-kira Pak Safi?
Saya ingin berbicara terkait pekerjaan saya, Pak. Apakah Pak Salman ada waktu untuk mendengarkannya, Pak? Oh, silakan Pak, silakan. Kira-kira apa sih yang Pak Safi harapkan dari dalam diskusi kali ini? Minimal saya bisa curhat dan kemudian bisa punya solusi juga, Pak. Baik. Silakan Pak. Ayo kita bicarakan. Monggo disampaikan apa Pak kira-kira? Jadi begini Pak Salman, tadi saya dipanggil kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks, Pak. Oh, memangnya sudah belajar apa yang Pak Safi gunakan pada saat itu? Saya menggunakan sumber lain. Saya mencari langsung di Google, baik materi ataupun soal latihannya. Saya pikir itu lebih mudah dan simpel, Pak. Kira-kira apa yang terjadi setelah Pak Safi menyatakan hal tersebut pada pengawas, Pak? Beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks, Pak. Kalau menurut Pak Safi ini, apakah cara Pak Safi menyampaikan kepada pengawas itu benar? Menurut saya sih itu sudah benar karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku, Pak. Kira-kira, menurut Pak Safi, mengapa pernyataan Pak Safi membuat pengawas tersinggung? Coba Pak Safi ingat-ingat kembali kejadiannya. Mungkin gini, Pak. Saya sadar cara penyampaian argumen saya kepada pengawas kurang tepat kayaknya ya, Pak ya. Kira-kira yang Pak Safi rasakan setelah peristiwa itu apa? Sedih, campur bingung, dan merasa tidak enak, Pak. Oh iya Pak Safi, saya tahu perasaan itu. Baik Pak Safi, dari masalah yang Pak Safi hadapi, sekarang hal apa yang ingin Pak Safi inginkan? Saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya Bapak pengawas memaafkan saya, Pak. Nah betul, itu bisa dilakukan Pak. Kira-kira apa ada hal lain yang ingin Pak Safi sampaikan juga? Mungkin saya juga perlu menyampaikan ke beliau juga jika kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks, Pak. Oke. Nah, kira-kira Pak Safi, dari dua alternatif tadi, manakah yang bisa Pak Safi lakukan nih yang gampang nih yang mana? Saya rasa saya bisa melakukan keduanya, Pak Salman. Saya akan meminta ke pengawas dan menyampaikan tentang penggunaan sumber selain buku teks, Pak. Oh iya, itu bagus sekali Pak Safi. Kalau gitu Pak Safi, menurut Pak Safi, siapa nih yang bisa dimintai bantuan untuk menyampaikan permohonan Pak Safi pada pengawas? Saya rasa Bapak Kepala Sekolah, karena beliau lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya. Apa yang akan Pak Safi sampaikan kepada kepala sekolah? Mungkin saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat saya mohon Bapak Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya penggunaan buku teks itu, Pak. Nah, baik Pak Safi, kira-kira apa rencana Pak Safi jika kepala sekolah telah menyampaikan amanatnya kepada pengawas? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya mengajar dan menggunakan buku paket dan mencari referensi lain, baik dari internet maupun sumber lain. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks, Pak. Nah, saya setuju Pak. Kira-kira kapan Pak Safi akan menemui kepala sekolah dan minta bantuan tuh? Kapan tuh? Insya Allah besok pagi saya akan menghadap kepala sekolah, Pak. Nah, betul. Lebih cepat, lebih baik. Agar masalah Pak Safi cepat beres. Semoga sukses ya Pak Safi. Oh ya, kabari saya ya kalau sudah menghadap kepala sekolah ya. Terima kasih Pak Salman. Siap Pak. Nanti saya akan kabari bagaimana perkembangannya. Sekarang bagaimana perasaannya Pak Safi?
lega Pak. Saya jadi dapat menemukan solusi dari masalah yang terjadi tadi Pak. Nah, alhamdulillah. Kita dulu Pak Syafi ya. Soalnya ini saya masih ada kegiatan lain, ditunggu teman-teman. Ada kegiatan yang harus saya lakukan yang lainnya ya. Lain kali kita sambung lagi ya Pak Syafi ya. Terima kasih Pak Syafi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Adi, itu proses kucingnya. Alhamdulillah. Untuk proses kucing sudah selesai. Jadi ini ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Apa yang sudah dilakukan oleh coach yang dalam hal ini adalah Pak Salman ini sudah berhasil memancing kucing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach ini secara tidak langsung bisa mencari solusi dengan sendirinya, ya. Jadi pertanyaan berbobot yang sudah spesifikan sama coach ini berhasil dalam proses coaching tadi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Pak Salman ya. Apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan ini Pak? Iya, kalau dari proses apa yang sudah dilakukan tadi Pak? Iya Pak Adi, jadi kan memang tadi kan fokus saya kan dengan pertanyaan berbobot. Jadi saya rasa sudah tercapai Pak. Karena dari tadi memang saya fokusnya memang bertanya dan terus bertanya untuk menggali dari potensi dari kunci saya. Seperti itu Pak. Ya. Pertanyaan terakhir ini Pak. Oke. Kompetensi apa lagi kira-kira Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bapak? Ya Pak Adi, tadi kan saya sudah fokus yang diobservasi adalah yang bagian pertanyaan berbobot. Nantinya itu saya pengen yang yang kehadiran penuh Pak. Saya pengen belajar juga yang kehadiran penuh biar diobservasi juga biar tahu apakah ada yang kurang atau apa. Itu Pak. Ya. Baik. Proses untuk coaching mengenai permasalahan pada pengawas yang dialami oleh coach tadi sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Salman dan Pak Adi, saya di sini sebagai pengamat akan memandu jalannya proses coaching pada malam hari ini. Dalam proses coaching ini, kebetulan Pak Salman menjadi coach dan Pak Adi Swandana menjadi coach ya Pak ya. Baik, sebelum dimulai, saya akan tanya dulu kepada Pak Adi yang kebetulan sebagai coach, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Adi kembangkan dari coaching malam ini? Ya, terima kasih Pak Syafi untuk proses coaching malam ini yang akan saya lakukan bersama Pak Salman. Saya ingin kompetensi mengenai pertanyaan berbobot Pak, serta kehadiran penuh yang ingin saya tampilkan Pak. Baik, itu terus untuk coaching nanti kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Adi? Yang secara spesifik nanti. Saya kepingin ke yang pertanyaan berbobot Pak Syafi.
yang ingin diobservasi Bapak. Baik. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa Pak Adi yang diinginkan? Ya, untuk tujuan pengembangan yang saya inginkan ini adalah mengenai pertanyaan berbobot Pak yang ingin saya tampilkan Pak. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Saya sebagai pengamat mungkin proses coaching saat ini antara Pak Adi dan Pak Salman bisa dimulai. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Salman. Pak Adi ada waktu? Saya ingin curhat nih Pak. Ada Pak Salman. Memangnya Pak Salman ingin membicarakan tentang apa Pak? Saya tuh punya masalah dengan siswa saya Pak yang sering kata kotor gitu. Kira-kira kalau boleh saya tahu jelasnya, bagaimana sih Pak permasalahannya Pak Salman? Gini Pak Adi, saya kan ngajar SMK yang notabene adalah anak-anak remaja. Mereka itu sering sekali berkata kotor. Kalau sedang mengobrol sama temannya yang lain, menurut Pak Adi, apa ya yang harus saya lakukan ya Pak Adi ya? Pak Salman, untuk siswa Bapak ini kira-kira nanti endingnya Bapak ini menginginkan apa terhadap siswanya yang berkata kotor tadi Pak? Kalau saya sih Pak Adi inginnya itu mereka itu tetap sebagai siswa yang belajar sesuai dengan keinginannya untuk mendapat suatu keterampilan supaya mereka setelah lulus bisa langsung bekerja sesuai dengan jurusan mereka Pak Adi. Itu. Menurut Pak Salman, apa yang akan Bapak lakukan mengenai siswa yang mendapat masalah yang berkaitan tentang berkata kotor tadi Pak Salman? Sebenarnya Pak, saya itu punya rencana untuk mengumpulkan siswa dan saya ingin saya memberikan pemahaman tentang berkata kotor sebenarnya mencerminkan karakter seseorang. Apakah orang tersebut bisa menjaga kata-katanya atau tidak sebagai bagian syarat mereka ketika sudah bekerja nantinya Pak. Wah, menarik sekali itu Pak Salman. Kira-kira kapan Pak Salman akan mengumpulkan siswa-siswa Bapak? Dan apa yang nanti akan Bapak lakukan pada siswa-siswa tadi Pak? Jadi gini Pak Di, rencananya itu saya setelah obrolan kita ini yang akan saya lakukan itu mengumpulkan siswa-siswa yang sering berkata kotor. Saya akan mengajak guru agama, kemudian guru apalagi ya PKN, BPK untuk memberikan wawasan serta edukasi pada para siswa tentang kata-kata yang baik, yang bijak, yang masih bisa mereka pakai untuk ngobrol dengan teman-teman supaya kata-kata kotor yang sering mereka ucap itu dapat hilang. Biar hilang demi sedikit demi sedikit agar mereka terbiasa untuk mengatakan kata-kata yang penuh dengan makna untuk menghadapi dunia kerja yang mereka impikan Pak Adi. Itu. Wah, sungguh luar biasa rencana yang akan Pak Salman lakukan ini. Semoga bisa berjalan sesuai dengan rencana yang akan Bapak lakukan ya Pak. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak Adi atas dukungan dan doanya. Sama-sama Pak Salman. Oh iya Pak. Ini untuk permasalahan ini Pak Salman harus melibatkan siapa saja ini Pak. Supaya dalam proses anak-anak ini paling tidak bisa mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya kurang sesuai begitu Pak. Jadi Pak Adi,
saya itu pengen sekali melibatkan unsur pimpinan ya, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta guru-guru yang berkaitan dengan akhlak, pembentukan akhlak mereka. Dari luar sekolah, saya juga akan melibatkan wali murid serta pihak perusahaan yang menjadi rekan kita untuk memberi wawasan tentang budaya kerja yang positif, yang salah satunya adalah mengenai cara siswa untuk wawancara kerja yang berkaitan dengan cara siswa ngobrol dengan teman sedekat, kemudian dengan orang yang lebih tua, lebih sopan, dan juga supaya mereka juga mengetahui permasalahan yang sedang terjadi. Itu Pak Adi. Wow, ini sangat luar biasa ini Pak Salman. Saya ingin sekitar 1 minggu lagi nanti kalau kita ketemu Pak Salman, saya ingin tahu, saya penasaran sekali dengan hasilnya setelah Pak Salman nanti mengumpulkan siswa-siswa Pak Salman. Baik Pak Adi, saya juga setuju. Nanti 1 minggu lagi kita bisa diskusi lagi ya Pak Adi ya. Terima kasih banyak ya Pak Adi ya. Ya, sama-sama Pak Salman. Dari apa yang sudah Bapak obrolkan dengan saya, apa yang Pak Salman rasakan selama kita ngobrol ini Pak Salman? Tentunya Pak Adi, saya sangat senang. Saya itu jadi bersemangat karena ternyata masih ada cara untuk menyelesaikan permasalahan mengenai siswa yang berkata kotor sebagai bagian dari proses mencetak generasi yang muda untuk siap bekerja. Harapan saya tidak hanya sekedar selesai, tapi selesai dengan kualitas yang terbaik. Itu Pak Adi. Terima kasih ya Pak Adi ya. Ya, sama-sama Pak Salman. Saya juga menambah wawasan ini Pak terkait bagaimana cara menyelesaikan, siapa saja yang dilibatkan, yang bertanggung jawab atas peristiwa ini, serta rencana yang tadi Pak Salman yang melakukan itu sangat bagus sekali Pak. Sampai jumpa Pak Salman. Ketemu lagi 1 minggu ya Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi Suandana dan Pak Salman. Hebat sekali tadi proses coachingnya tadi ya. Baik Pak Adi, sekarang saya mau bertanya nih pada Pak Adi. Pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan apa Pak Adi yang diinginkan? Kira-kira dari coaching tadi. Pengembangan yang ingin Pak Adi inginkan. Iya. Ya, yang saya inginkan tadi adalah mengenai pertanyaan berbobot Pak yang ingin saya kembangkan. Sehingga itu yang bisa terlihat Pak Safi. Terima kasih Pak Adi. Dari catatan observasi saya saat proses coaching tadi antara Pak Adi dan Pak Salman, ada beberapa catatan Pak dari saya. Yang pertama, proses coaching tadi Pak Adi dan Pak Salman itu sudah bagus Pak, sudah sesuai dengan alur Tirta Pak. Yang kedua, Pak Adi juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Pak catatan dari saya Pak. Pak Adi, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Adi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan tadi Pak? Kira-kira apa Pak? Yang ingin dikembangkan? Untuk yang berikutnya saya ingin yang ingin diobservasi itu adalah yang berkaitan dengan kehadiran penuh Pak Safi. Itu yang nantinya kalau ada proses coaching lagi Bapak. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Demikian proses
coaching antara Pak Adi dan Pak Salman. Saya sebagai pengamat menyampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.